Shalom semuanya, apa kabar? Selamat Paskah. Siapa yang senang hari ini? Wah, senang ya. Siapa yang tahu kenapa kita ada di sini? Iya, tadi kan udah disebutkan ya, perayaan Paskah. Siapa yang sudah merayakan Paskah di sekolah? Oh, ada beberapa ya. Bagus. Tapi siapa ya juga yang belum merayakan Paskah di sekolah? Nah, kenapa belum dirayakan? Karena belum masuk sekolah ya? Oh, harus sabar ya, harus sabar. Ada lo cerita, ada anak-anak namanya Budi. Dia barusan pindah sekolah. Nah, kalau pindah sekolah itu kan dia punya bangku yang dikasih bangku yang baru, dia mejanya baju yang baru karena bangku sama mejanya sudah tinggal di sekolahnya yang dulu itu. Nah, jadi dia punya sekarang bangku yang baru, kursi yang baru, dan teman-teman yang baru. Ada juga teman-temannya. Mereka duduk nanti sebelah-sebelah si Budi ini. Siapa yang punya teman sebangku atau semeja di sekolah? Nah, banyak kan? Kan begitu kan, kalau di sekolah ada teman yang dekat-dekat sama kita, duduk di situ setiap hari di dekat kita. Begitu. Nah, si Budi ini waktu dia datang ke sekolah itu banyak teman-teman barunya. Tahu di sekitarnya itu ada 3 orang pun teman-temannya itu yang akrab kali samanya. Yang di sebelahnya itu namanya Nina. Nah, si Nina ini baik dia, ramah dia juga. Nah, di sebelahnya si Budi yang sebelah kanan itu si Nina, sebelah kirinya si Budi itu namanya si Dudi. Nah, si Dudi ini dia juga baik, dia baik sama si Budi. Nah, di belakang si Budi ada lagi yang namanya Rudolf. Nah, si Rudolf itu juga baik. Mereka berteman akrab 4 orang mereka. Tapi si Budi ini dilihat-lihatnya, kenapa ya teman-temanku ini agak-agak aneh. Apanya yang aneh? Kata si Budi sama si Nina. Nina, kenapa ya kalau kulihat-lihat kamu, kalau makan tidak berdoa? Baru kata si Nina, oh iya, jarang aku berdoa kalau makan. Karena kulihat-lihat juga orang, waktu kami makan di rumah makan sate kami, mereka nggak berdoa. Udah itu, ada juga bapak mamaku di situ, nggak berdoa juga bapak mamaku. Kutanya sama papaku, papa kenapa nggak berdoa kita kalau makan? Padahal kalau di rumah berdoa kita kalau makan. Kenapa nggak berdoa kita? Tahu kata papaku, malu kita. Karena nggak ada orang yang berdoa di sini. Tahu yang lain itu makan-makan aja, nggak berdoa mereka. Makanya gara-gara itu Budi jadi malu aku kalau berdoa. Baru kata si Budi, ya ampun, kok begitu kalian? Nggak boleh begitu loh sebenarnya. Nggak boleh malu-malu loh berdoa. Kita nggak boleh malu-malu dalam bersaksi. Itu berdoa itu adalah bersaksi. Itu bersaksi tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk makanan kita. Gak boleh malu kita bersaksi, kita harus berani bersaksi. Ya ampun Nina. Lalu besoknya dilihat si Budi lagi. Loh, si Dudi ini juga agak-agak lucu. Lucu kenapa ya? Ditanyanya sama si Dudi. Dudi, kenapa kalau kita ujian itu kan harusnya kalau ujian itu sendiri-sendiri. Tapi kenapa kalau ada yang tanya-tanya samamu kunci jawaban, kamu kasih? Kenapa? Nah, baru kata si Dudi samanya, iya wah Budi, soalnya kalau nggak aku kasih juga itu takut aku juga nanti nggak mau mereka teman sama aku. Terus tuh nanti mereka bilang sama aku nanti, kamu pun
sok-sokan kamu nggak kasih kunci jawaban, sosok baik kamu di depan guru ya, sosok jujur kamu ya, sosok alim kamu ya. Mereka bilang nanti sama aku tuh malu aku. Baru terkejut si Budi. Ya ampun, kenapa kamu malu? Itu kan melakukan hal yang benar. Kan kamu benar itu, kamu gak melakukan kecurangan. Kalau kamu tidak mau bekerja sama kalau ujian, itu yang benar. Gak perlu malu loh kalau melakukan kebenaran. Kamu bilang sama mereka, maaf ya, gak bisa ku kasih kunci jawaban sekarang, karena kalau ujian itu harus sendiri-sendiri, kita harus jujur. Begitu yang kamu bilang sama mereka, Dudi. Bukannya kamu kasih-kasih terus. Begitu, kita harus berani mengatakan yang benar sama kawan-kawan kita. Begitu murid-murid Tuhan Yesus. Baru kata si Dudi samanya, aduh itulah Budi, aku masih belum terlalu berani, masih malu-malu aku. Geleng-geleng kepala si Budi. Aduh kawan-kawanku inilah. Besoknya dilihatnya lagi si Rudolf, tapi bukan di sekolah. Ketemu mereka di tamannya Ahobu. Siapa yang pernah ke tamannya Ahobu? Banyak sekali. Ya ampun, semuanya ya pernah ke tamannya Ahobu ya. Rame-rame ya kalian ya ke tamannya Ahobu ya. Begitu juga loh, si Rudolf ketemu dia sama si Budi di tamannya Ahobu. Tapi dilihat si Budi, sudah dibuangnya tisu sembarangan si Rudolf. Ya ampun, dari jauh dilihat-lihat si Budi. Itu si Rudolf. Ya ampun, dibuangnya tisunya sembarangan. Padahal ada tempat sampah di dekat itu. Astaga, kenapa dibuang si Rudolf itu sampahnya sembarangan? Astaga, si Budi mikir-mikir. Akhirnya datang dia sama si Rudolf. Rudolf, ngapain kamu di sini? Oh, lagi jalan-jalan kamu ya sama keluargamu ya. Enak-enak ya kalian ya. Rudolf, udah kuliah tadi ya, kamu buang tisu sembarangan. Padahal ada di dekatmu tempat sampah loh. Kan ada taman Yahoba itu ada tempat sampahnya. Kenapa nggak kamu buang di tempat sampah tisumu? Baru kata si Rudolf. Malu-malu aku. Baru kata si Rudolf. Iya Budi, soalnya malu-malu aku. Malu-malu aku kalau ku buang sampah di tempat sampah. Kenapa malu kalau kamu buang sampah di tempat sampah? Iya, soalnya kalau kuliah lihat orang, mereka buang-buang aja sampah sembarangan. Jadi kalau ku buang nanti sampah di tempat sampah, bahwa mereka aja aku, mereka bilang, sosok baik anak itu, sosok baik dia, sosok baik. Padahal sebenarnya lebih suka aku loh buang sampah di tempat sampah, tapi karena malu-malu aku, nanti dilihat aku terus diejek aku. Terkejut si Budi. Ya ampun, sejak kapan kita diejek kalau buang sampah di tempat sampah? Justru itu bagus. Kita harus berani, Rudolf. Kita harus berani menunjukkan apa yang benar di depan orang-orang. Walaupun papa mama kita buang sampah sembarangan, kita harus buang sampah di tempat sampah. Kita tunjukkan sama papa mama kita, ini loh yang benar. Tahu kenapa kita berani begitu? Karena kita anak Tuhan Yesus. Kita harus berani melakukan yang benar. Kita jangan malu-malu melakukan yang benar. Kita harus tunjukkan sama orang, begini loh yang benar itu, begini yang benar, yang baik, begini. Berani kita, jangan malu-malu. Baru kata si Rudolf, itulah Budi, masih malu-malu aku. Waktu pulang ke rumah, berpikir-pikir si Budi. Aduh kawan-kawanku ini, semuanya pada malu-malu. Si Nina malu-malu dia berdoa. Kalau si Dudi malu-malu dia mengatakan yang benar kalau ujian. Kalau si Rudolf juga malu-malu dia buang sampah di tempat sampah. Ada-ada saja kawan-kawanku ini. Si Budi ada ide. Katanya, ku ceritakan sama mereka cerita Paskah. Wow, cerita Paskah apa itu ya? Kok bisa cerita Paskah itu menarik sekali, bisa mengajarkan teman-temannya supaya berani bersaksi. Kok bisa ya cerita Paskah itu begitu? Kita lihat apa cerita si Budi. Besoknya ketemu mereka di sekolah. Kata si Budi, Nina, ada nanti kegiatanmu ya pulang sekolah ya.
Kalau nggak ada kegiatanmu datang ke rumahku ya, main-main kita ke rumahku ya, kan nggak jauh rumah kita. Dibilangnya juga itu sama si Dudi. Dudi, bilang sama papamu ya, nanti sore main kita ke rumahku ya. Dibilangnya juga sama si Rudolf, ayo ya aku undang kamu juga ke rumahku ya, ada si Nina, nanti ada juga si Dudi. Nanti berempat kita main-main ya di rumahku. Ada nanti ceritaku sama kalian katanya. Udah sore-sore ketemu mereka di rumah si Budi. Kata si Budi, ada ceritaku loh sama kalian teman-teman. Baru teman-temannya bilang, hah, cerita apa itu? Iya, cerita Paskah. Hari ini kami tadi ke minggu yang lalu kami kemarin merayakan Paskah di gereja kami. Terus ada cerita yang bagus sekali tentang berani bersaksi. Oh, berani bersaksi, maulah kami dengar itu, mau kami dengar. Baru mulai cerita si Budi, katanya begini. Dulu kali belum lahir kita, belum lahir bapak mama kita, waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi ini. Ada dulu kawan-kawan Tuhan Yesus perempuan, ada kawan-kawannya juga perempuan, tapi perempuan-perempuan teman-teman Tuhan Yesus ini diam-diam aja mereka, nggak banyak-banyak mereka bicara, hanya sedikit-sedikit aja mereka bicara. Tahu yang lebih banyak bicara hanya teman-teman Tuhan Yesus yang laki-laki. Tahu kenapa itu kalian, Pak? Tahu kalian kenapa itu? Oh, nggak tahu kami. Kenapa ya? Kenapa begitu perempuan-perempuan di situ dulu nggak banyak-banyak bicara? Iya, karena sering mereka dibilang-bilang, diejek-ejek mereka dibilang-bilang sama mereka, kalian perempuan pun belum sekolah, kalian belum banyak ilmu-ilmu kalian pun, karena dulu itu perempuan gak sekolah, yang sekolah hanya laki-laki. Jadi kata mereka perempuan itu gak tahu-tahu banyak-banyak hal, yang tahu banyak-banyak hal itu hanya laki-laki. Jadi perempuan jangan bicara-bicara, kalian gak tahu-tahu, kalian gak tahu apa-apa kalian. Begitu mereka sama perempuan dulu. Sementara yang laki-laki boleh mereka bicara-bicara. Kalau ada yang dibilang sama perempuan, nanti mereka bilang, bohong-bohong kalian itu. Mereka nggak mau percaya. Akhirnya perempuan-perempuan ini nggak berani, diam-diam aja mereka, nggak berani mereka mengatakan apa yang benar, nggak berani mereka mengatakan isi hati mereka, diam-diam aja mereka. Sudah loh, waktu Jumat Agung kemarin kan kita peringati kematian Tuhan Yesus kan, waktu kematian Tuhan Yesus itu, wow, saat kematian Tuhan Yesus itu sedih semua orang, lebih tepatnya sedih teman-teman Tuhan Yesus, sedih teman-teman Tuhan Yesus yang perempuan-perempuan, sedih juga teman-teman Tuhan Yesus yang laki-laki, semua pada sedih. Tidak banyak-banyak mereka bicara, kalau mereka ketemu diam-diam aja mereka, karena mereka sedih sekali. Tapi yang perempuan-perempuan ini sayang kali mereka sama Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus sudah meninggal waktu itu. Jadi hari Minggu pagi-pagi kali waktu masih gelap-gelap, keluar mereka, pergi kita ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka bilang sama teman-teman mereka yang perempuan, ada Maria namanya, ada Maria Magdalena, ada perempuan-perempuan itu. Pergi mereka malam-malam loh, sebenarnya mereka berani loh, sebenarnya malam-malam begitu, masih pagi-pagi kali loh, masih gak ada lagi matahari. Mereka pergi ke kuburan. Siapa yang berani pagi-pagi kali ke kuburan? Ayo. Gak ada ya? Aduh. Oh, berani ya? Oh, berani kamu ya? Padahal masih 2 tahun kamu ya? Terus kan mereka pergi ke kuburan itu ya. Terus mereka pikir-pikir, kan kuburan Tuhan Yesus kan ditutup pakai batu yang besar. Kita kan perempuan, kita kan gak kuat. Gimana kita mendorong-dorong batu itu nanti? Pas masih bicara-bicara mereka, gempa bumi, tiba-tiba gempa bumi. Tahu bah, waktu dibilang si Budi gempa bumi, ketakutan juga teman-temannya yang lain, pegangan mereka pikir gempa bumi betulan, padahal hanya cerita. Gempa bumi di waktu teman-teman Tuhan Yesus yang perempuan ini datang ke kuburan Tuhan Yesus. Pas udah selesai gempa buminya, mereka udah berpelukan. Setelah selesai gempa buminya, mereka bangun. Kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka. Tadi kan masih tertutup pakai batu besar.
Sekarang batu besarnya sudah pindah ke samping. Jadi kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka. Wow. Wow, gempa bumi ini hebat juga ya. Udah digeser nih batu tempat Tuhan Yesus dikubur. Masuk mereka ke dalam kuburan itu. Ya ampun, pas mereka masuk ke kuburan itu loh teman-teman. Terkejut mereka. Karena gak ada Tuhan Yesus di situ. Kan Tuhan Yesus sudah meninggal. Lalu sudah dikuburkan di sini. Masa Tuhan Yesus bisa pindah-pindah tempat lagi? Kan orang meninggal tidak bisa pindah-pindah tempat. Lalu kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada Tuhan Yesus di sini? Kenapa tidak ada jenazahnya? Mereka sedih-sedih, mereka bilang udah dicuri Tuhan Yesus, udah dicuri. Padahal mau kita kasih samanya parfum, mau kita kasih samanya balsam supaya harum-harum dia. Nangis mereka. Keluar mereka dari kuburan itu. Pas mereka keluar dari kuburan itu, sing sing sing, waduh, apa ini yang bersinar-sinar? Mereka lihat, wow, ada malaikat. Malaikat duduk di atas batu kuburan Tuhan Yesus. Ngapain malaikat ini? Terus malaikat itu ngomong sama mereka, hei, jangan takut. Aku tahu yang kalian cari loh. Kalian cari Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus gak ada di sini. Dia udah bangkit. Ingat gak kata-kata Tuhan Yesus? Aku mendahului kamu ke Galilea. Aku udah duluan ke Galilea. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi harusnya kalian bukan ke sini loh, bukan ke kuburan. Tapi kalian ini ya lupa-lupa aja apa yang dibilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bilang kemarin sama kalian sebelum dia meninggal. Duluan aku nanti ke Galilea. Jadi harusnya kalian bukan ke kuburan, tapi kalian harus ke Galilea. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah duluan ke Galilea. Langsung mereka terkejut. Hah? Bangkit? Orang meninggal bisa bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu kata malaikat ini, Tuhan Yesus sudah duluan ke Galilea. Betul, Tuhan Yesus sudah bilang itu, kita lupa. Kita harus ingat dan kita percaya itu, bahwa itu benar. Yang dibilang Tuhan Yesus itu benar. Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia pergi ke Galilea. Langsung mereka cepat-cepat pengen mereka pergi ke Galilea, pengen mereka bilang sama kawan-kawan mereka yang lain supaya ke Galilea kita semua ketemu Tuhan Yesus. Tiba-tiba di tengah jalan mereka ketemu sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu rupanya Tuhan Yesus. Wow, senang kali mereka pas ketemu Tuhan Yesus. Langsung sujud mereka sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, rupanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Senang sekali kami Tuhan Yesus. Rupanya mereka sujud sama Tuhan Yesus. Terus mereka puji-puji Tuhan Yesus. Terus kata Tuhan Yesus sama mereka, jangan takut. Jangan takut. Baru mereka bilang di hati mereka, iya betul juga, selama ini kan kita takut-takut. Kita gak berani. Kalau ada yang mau kita bilang, kita gak berani. Kalau kita mau bersaksi, kita gak berani. Karena kita hanya perempuan, karena kita belum sekolah. Jadi kita gak berani. Jadi sekarang kalau kita mau bilang sama teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus ke Galilea, ada takut-takut kita sedikit. Karena kita gak berani bersaksi. Tapi kita dengar kata Tuhan Yesus, jangan takut. Baru dilanjutkan Tuhan Yesus, jangan takut. Ini aku sudah bangkit. Kalian pergi sama teman-temanku ya. Jangan takut kalian. Pergi sama teman-temanku. Bilang sama teman-temanku, aku sudah bangkit. Dan aku duluan ke Galilea. Aku temui nanti kalian di situ. Jadi di Galilea nanti kita mau ketemuan. Itu kata Tuhan Yesus. Wow. Waktu dibilang Tuhan Yesus itu berani langsung hati mereka. Langsung mereka bilang, iya. Kami bilang sama teman-teman Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kami punya keberanian sekarang. Kami bilang sama mereka, Tuhan Yesus sudah duluan ke Galilea. Jadi kita harus ke Galilea juga untuk bertemu Tuhan Yesus. Langsung capcus pergi mereka sama teman-teman Tuhan Yesus.
Mereka berani bersaksi. Begitu loh orang yang udah ketemu sama Tuhan Yesus. Berani dia bersaksi. Begitu loh orang yang sudah melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Berani dia bersaksi mengatakan Tuhan Yesus itu bangkit. Berani dia mengatakan kebenaran. Tahu kebenarannya? Kebenarannya adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu kebenarannya. Kebenarannya adalah Tuhan Yesus mendahului mereka ke Galilea. Tahu perempuan-perempuan tuh yang malu-malu awalnya itu, Bang? Perempuan-perempuan yang takut-takut itu, mereka jadi berani. Setelah mereka ketemu Tuhan Yesus, mereka jadi berani. Setelah mereka melihat Tuhan Yesus bangkit, mereka jadi berani. Mereka pergi sama teman-teman Tuhan Yesus yang lain. Terus mereka bilang, "Hei, kalian dengar cerita kami. Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami udah ketemu sama Tuhan Yesus. Udah kami lihat juga ada malaikat di situ. Kata malaikat itu Tuhan Yesus sudah bangkit. Terus kami udah ketemu juga sama Tuhan Yesus. Kalian harus percaya sama kami ya. Kami sudah berani sekarang ya bersaksi. Kami berani sekarang mengatakan kebenaran. Berani kami sekarang. Dan yang kami bilang ini kebenaran ini, Tuhan Yesus sudah duluan ke Galilea. Jadi kita pergi juga ke Galilea untuk menemui Tuhan Yesus." Wow, berani sekali perempuan-perempuan itu. Padahal mereka nggak ke sekolah loh, tapi mereka berani. Padahal mereka nggak banyak-banyak belajar loh, karena mereka kan belum sekolah kan. Tapi mereka tahu loh kebenaran. Mereka tahu kebenaran walaupun mereka belum ke sekolah. Dan mereka berani loh mengatakan kebenaran itu sama orang-orang, sama teman-teman Tuhan Yesus yang laki-laki, sama teman-teman Tuhan Yesus yang perempuan juga. Siapa yang udah sekolah di antara anak-anak? Banyak sekali yang udah sekolah. Pasti anak-anak yang sudah sekolah ini loh lebih berani bersaksi lagi daripada perempuan-perempuan itu dulu. Perempuan itu aja belum ke sekolah berani. Apalagi anak-anak sekolah ini sekarang. Hebat. Tapi tahu bah apa kata teman-teman Tuhan Yesus yang laki-laki, si Petrus, Yohanes? Tahu mereka bilang, "Allah, nggak percaya kami yang kalian bilang itu." Terus kata Maria Magdalena, mereka bilang, "Kenapa nggak percaya kalian? Kami mengatakan kebenaran ya. Tapi walaupun kalian nggak percaya ya, tetap kami beritakan kebenaran. Walaupun kalian nggak percaya ya, kami tetap berani bersaksi." Baru kata si Petrus, "Oke, aku buktikan sendiri." Langsung lari si Petrus kencang-kencang, tancap gas, pergi dia ke kuburan Tuhan Yesus. Dilihatnya, wow, rupanya benar yang dibilang perempuan-perempuan itu ya. Rupanya kebenaran yang mereka bilang itu, karena kuburan Tuhan Yesus sudah kosong. Gak ada Tuhan Yesus di sini. Dicari-cari ya Tuhan Yesus di kuburan si Petrus. Gak ada. Sudah kosong. Ya ampun. Berarti perempuan-perempuan itu benar. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan Tuhan Yesus sudah menunggu kami di Galilea. Sekarang kita harus ke Galilea. Kita harus percaya kepada yang dibilang sama teman-teman kita yang perempuan itu. Karena yang mereka bilang itu kebenaran. Wow. Itu cerita si Budi. Teman-temannya yang lain begini-begini nengok dia. Bagus sekali cerita si Budi. Kata si Budi, "Iya loh kawan-kawan, tahu bah, teman-teman itu, teman-teman Tuhan Yesus yang perempuan yang dulu-dulu itu, berani mereka loh. Yang awalnya mereka malu-malu, takut, mereka jadi berani mengatakan kebenaran. Setelah mereka ketemu sama Tuhan Yesus, setelah mereka melihat Tuhan Yesus itu bangkit, mereka jadi berani." Kalian tahu kan kalau Tuhan Yesus sudah bangkit kan? Siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Siapa yang percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Siapa yang percaya Tuhan Yesus hidup selama-lamanya? Wow, kita semua percaya Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Berarti kita sama kayak perempuan-perempuan itu. Maka semua orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, pasti berani bersaksi. Kata si Budi sama kawannya, "Rudolf, gimana Rudolf? Kamu masih takut-takut Rudolf, buang sampah di tempat sampah, masih malu-malu kamu?" Kata si Rudolf, "Tidaklah, aku tidak malu-malu lagi. Kan aku sekarang udah sekolah. Perempuan-perempuan itu aja dulu mereka nggak sekolah, mereka berani mengatakan kebenaran, mereka berani melakukan kebenaran. Masa aku nggak berani? Mulai sekarang aku buang sampah di tempat sampah. Kutunjukkan sama orang-orang apa yang benar.
begini yang benar loh, buang sampah itu di tempat sampah, begitu harus dilakukan itu. Kita harus menunjukkan yang benar karena kita percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, jadi kita harus berani bersaksi. Wow, tepuk tangan mereka, tepuk tangan. Wah, hebat Rudolf, hebat, kamu sekarang berani. Ditanya lagi sama si Dudi, bagaimana Dudi? Bagaimana kalau ada yang minta-minta jawaban sama nanti kalau ujian? Gak mau lagi ku kasih lah. Kita harus jujur lah kalau ujian. Aku bilang sama teman-teman kita yang lain nanti ya, aku bilang, maaf ya teman-teman, aku gak kasih lagi kalian kunci jawaban ya kalau misalnya ujian, karena kita harus jujur kalau ujian. Kita harus jujur, kita harus menjadi contoh sama teman-teman kita yang lain. Kalau mereka curang-curang, kita gak boleh curang, kita harus melakukan kebenaran. Karena begitu orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus bangkit dari maut, harus jujur, harus berani melakukan kejujuran, berani melakukan kebenaran. Jadi gak mau lagi kasih contekan, begitu. Tapi kalau misalnya mereka kesal sama aku gara-gara itu nanti ya, kalau kesal mereka sama aku, berdoa aku sama Tuhan, Tuhan Yesus ampuni mereka Tuhan, tolong mereka juga supaya mereka jangan kesal sama aku, tolong mereka juga Tuhan Yesus supaya mereka belajar bagus-bagus, supaya tidak mereka minta-minta jawaban sama orang lain nanti kalau ujian. Berdoa aku nanti sama mereka supaya jangan kesal mereka, tapi supaya pintar mereka. Jadi nanti kalau semua pintar, gak perlu kami lagi, gak perlu lagi ada yang contek-contekan, karena semua nanti udah pintar-pintar, semua jujur, begitu. Wow, hebat sekali kamu Dudi, hebat sekali, tepuk tangan mereka. Ditanya lagi sama si Nina, bagaimana? Berani kamu sekarang berdoa depan umum? Oh iyalah, jelas lah, kan aku udah dengar cerita Paskah, kan aku udah dengar cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kan aku udah dengar cerita tentang teman-teman Tuhan Yesus yang berani-berani itu mengatakan kebenaran. Aku juga lah, aku berani. Walaupun di depan-depan orang semua, walaupun bapak mama aku gak berdoa kalau makan, aku tetap berdoa nanti kalau makan. Aku tunjukkan sama bapak mama aku tunjukkan sama teman-temanku, begini loh yang benar, yang bagus, begini. Harus berani menunjukkan bahwa kita ini orang Kristen, kita ini orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi kita gak boleh malu-malu berdoa depan umum, kita harus berani bersaksi seperti teman-teman Tuhan Yesus yang perempuan yang bersaksi itu, begitu. Jadi gak malu-malu, aku lagi wow, tepuk tangan mereka, tepuk tangan, wah hebat sekali kamu Nina, kamu berani berdoa di depan umum, kamu berani berdoa nanti kalau makan, kamu berani sekarang bersaksi. Siapa di antara anak-anak yang mau bersaksi juga, yang berani bersaksi? Wow, banyak sekali ya. Kalau ada yang memaki, kita harus berani bersaksi. Kita bilang sama mereka, jangan memaki, itu gak bagus. Justru kita harus mengatakan kata-kata yang sopan, karena itu yang benar. Yang bersaksi itu, orang yang berani bersaksi, itu anak-anak yang berani melakukan yang benar. Anak-anak yang bersaksi itu anak-anak yang berani melakukan yang baik, anak-anak yang berani untuk memaafkan, anak-anak yang berani untuk sabar, anak-anak yang berani untuk menjadi teladan, anak-anak yang berani merapikan mainannya, berani dia menunjukkan cara merapikan mainan, berani dia cara menunjukkan bagaimana pakai baju yang bagus, berani dia menunjukkan bagaimana cara makan yang cepat, yang rapi, yang gak tumpah-tumpah, ditunjukkannya. Lu bersaksi, berani dia bersaksi bagaimana cara berdoa, berani dia bersaksi bagaimana cara bernyanyi, berani dia bersaksi bagaimana cara tepuk tangan memuji Tuhan, menari. Semua itu pasti anak-anak sekolah minggu bisa melakukannya, karena kita sudah bertemu Tuhan Yesus. Kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Jadi semua anak sekolah minggu berani bersaksi. Siapa yang berani bersaksi? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin.